Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast hari ini, hari Jumat ya. Kita podcast lagi bareng Pak Kades. Dan kita juga kedatangan tamu ya. Ada Bapak Babinsa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Kades sehat. Bro. Alhamdulillah. Nah di sini mungkin kita akan membahas sedikit cerita tentang perjalanan Babinsa mungkin ya, dari mungkin awal karir mungkin Pak ya, awal karir mungkin teman-teman juga di sini pengen tahu awal karirnya Bapak, sempat ke luar kota, luar pulau mungkin atau luar angkasa. boleh, bisa kemana saja bebas Belum Pak Kades, belum. Mungkin boleh Pak sedikit diceritakan sedikit perjalanan Bapak awal mula karir Bapak lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Pak Kades, betul. Perjalanan pertama ya sama sih, semuanya kan pasti kan punya pengalaman perjalanan hidup kan gitu. Masing-masing beda ya. Ya nggak nyangka Pak Kades kan kalau memang udah dari sananya juga ya Dari sana dari mana? ada ini mungkin ya penerus orang tua kan gitu ya, nggak ini lah, nggak berpikir kalau mau jadi anggota gitu. 2 kali daftar sama Pak Kades gitu. 2 kali daftar, pertama Sempat gagal. gagal, Oh. yang keduanya alhamdulillah masuk, terima pengangkatan. Yang pertama itu gagalnya kurang di apa? Itu waktu itu di postur tubuh Kurang tinggi. Cocok. ya terimalah dengan lapang dada. Terus yang keduanya daftar lagi, alhamdulillah diterima. Tahun 2001 diangkatnya itu Pak Kades. Ya, terus penempatan Kalau 2001 itu saya itu masih SMA ya. masih SMA Pak Kades. Iya, masih SMA kan saya itu. Saya Kalau itu tahun 2002. Saya lulus sekolah SD 93, SMP 96, Madrasah Aliyah 99 Pak Kades. Iya 99. Lahiran tahun berapa Pak? 82 82. 82 Pak Kades. Ya. 2001 alhamdulillah pengangkatan, masuk tanah Pasundan, dapatnya di kesatuan di Jawa Barat di Cipanas di Batalion Armet 5. Oh di Armet ya. Betul di Armet Pak Kades. Pengabdian kami dari 2001 sampai 2014 baru pindah ke teritorial, ke Kodim gitu. Nah, itu pun ya kita berencana, tapi kan yang Maha Kuasa kan yang sudah Menentukan. betul. Ada pengennya waktu pindah dari satuan ke teritorial pengen di Cianjur gitu kan, pengennya Pak Kades, tapi sempat ke Lebak lah, ke Rangkas Bitung, ke Banten ya alhamdulillah. Itu yang kalau yang di Banten itu ada yang namanya Baduy Pak ya? Ada suku Baduy, ada Baduy luar, ada Baduy dalam, masuknya di Kecamatan Lui Damar. Maksudnya ada batasnya itu antara Bedanya apa Baduy itu? dalam dengan luar atau gimana? Ya, kalau sepengetahuan saya ya menurut cerita rekan-rekan yang ada di Kuramil sana di Lui Damar, dalam sama luar ada perbedaannya. Kalau di Baduy luar mungkin tidak seketat aturannya seperti di Baduy dalam begitu. Kalau Baduy dalam itu bisa menikah dengan luar Baduy ya? Kalau sepengetahuan kami mungkin ya menikahnya antara Suku. iya Oh, betul. Betul. sama ya. Betul, karena kan suku Baduy dalamnya masih sangat Kental mereka ya. erat Kental, gitu. budaya ya, betul, budaya. betul budayanya dan istiadatnya. Alhamdulillah lah bisa pindah, bisa ngumpul sama keluarga ke Cianjur Pak Kades. Tapi katanya di sana Pak, di Baduy itu nilai kebersamaannya itu lebih kuat ya, nilai gotong Ya. royongnya. Lebih Jadi kuat. ada kesetaraan kayak, jadi nggak ada istilah ini orang kaya, ini orang miskin, semuanya hampir merata. Betul, Tapi betul. itu katanya, Ya. apakah betul atau tidak saya nggak Ya. tahu nih. Betul, kekeluargaannya juga
kekompakannya juga. Karena saya sendiri baru dengar cerita, belum sempat masuk ke ke Baduy. betul ada gitu ya, sedikit ya dengarlah informasi seperti itu gitu ya. Itulah Pak Kades. Tahun berapa itu Pak di Baduy? 2014 sampai 2018 saya di Banten itu 4 tahun berarti. ya 4 tahun lah di kecamatan Panggarangan ya, Panggarangan yang dekat dengan Gaya. Nah, Tapi di sana Pak ada RT RW biasa sama. kalau di sana Hah? mungkin ada. Ada maksudnya yang di tempat tugas Bapak. Oh ada Pak Kades ada. Di sana kan Pak Kades kan dipanggilnya Pak Jaro kan gitu. Pak RT Pak RW ada begitu. Oh Jaro itu Kades. Betul Pak Kades ya. Kayak kalau di Ciamis mah Kades itu kubu ya. Pak Kuwu ya betul. Ya, setelah itu ya alhamdulillah Pak Kades bisa pindah ke Cianjur kumpul sama keluarga dan dipercaya ditugaskan untuk membina Desa Munjul Kecamatan Cilaku bersama dengan Bapak Kades dan Mas Fajrin staf desa. Ya alhamdulillah udah. Tapi betah Pak di Munjul. Alhamdulillah betah Bapak, betah. Karena udah dekat dengan keluarga. Sangat-sangat Iya. sangat Betul Bapak. Itu. Sehingga aman. Alhamdulillah kekeluargaannya, kekompakannya. Betul Pak Kades. Ya. Kita mah saling mengingatkan Pak ya. Iya. Kita mah bukan siapa-siapa. Karena di dalam satu kesatuan itu kita menghasilkannya sebuah keluarga. Amin. Sehingga Betul. jangan sampai ada perbedaan, perselisihan paham. Iya. Nah, ada pun sedikit ya kita ngobrol bareng. Cukup dengan ngobrol beres. Ya, betul Pak Kades. Mungkin itu saja Mas Bro yang sedikit perjalanan saya. Karir mungkin ya. Lebih lanjutnya nanti sambil berjalan Oh, kan gitu. siap. Iya. Kalau di sana Pak itu apa namanya daerahnya itu masih kental dengan yang mistis-mistis ya Pak? Masih Nah, Masih masih seperti di apa ya. di apa yang di Jampang gitu. Betul. Kalau menurut informasi sesepuh tertua di sana masih sangat kental sekali Pak Kades dengan hal seperti itu. Betul. Jadi itulah pengalaman selama 4 tahun, hampir jalan 4 tahun Pak Kades. Pak pernah berangkat ke Papua katanya. Papua? Belum. Alhamdulillah sudah 14 bulan 14 bulan Bapak. Itu perasaan itu di tempat seperti itu yang konflik itu gimana sih rasanya? Ya begitu Bapak, kita bisa saling inilah mawas diri, pintar-pintar kita berbaur dengan warga masyarakat itu sambil istilahnya ya nggak jauh beda saya dinas di Banten, di Munjul, sambil menitipkan diri gitu kita. Intinya yang dikedepankan itu adalah sebuah kasih sayang. Ya Pak. betul Bapak, Dengan betul. kasih sayang itu beres semuanya. Betul, alhamdulillah. Tapi insya Allah Kasih Pak, sayang. kalau misalkan kita sudah menerapkan nilai-nilai ilahiyah berkaitan dengan welas asih atau kasih sayang, karena kan di dalam setiap diri manusia itu tertanam ada yang namanya hati nurani, Ya, di mana hati nurani itu akan selamanya itu membawa kepada kebaikan. Apa yang menjadi kesalahan seujung jarum pun pasti yang namanya hati nurani itu akan menolak. betul. Nah, ketika berbicara hati nurani, ternyata hati nurani, kasih sayang itu adalah bagian dari aplikasi hati nurani. Ya, seperti itu. Betul sekali Pak. Dari kasih sayang, jadi semuanya akan tersentuh, juga akan berjalan dengan sendirinya begitu. Jangankan dengan sesama manusia ya, tentang masalah kasih sayang dengan hewan, Ya. dengan alam semesta pun kita itu akan selaras. Betul, selaras ya, berjalan seiringan, betul Pak Kades. Itu perjalanan singkat saya Pak Kades. Itu alhamdulillah sampai di Desa Munjul. Ya mudah-mudahan Pak, kita mah di sini membangun desa bersama-sama, tidak ada perbedaan. Amin. Kita transparan juga, sehingga apa sih yang kita cari di dunia? Hanya ketenangan kan.
Itu mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang jahat sekalipun, tetap ketika hidup di dunia itu yang akan dicari itu adalah ketenangan. Ketenangan. Ya, ketenangan. Ketenangan batin. Oh iya, tentang masalah batin. Rumit Pak ya kita berbicara tentang masalah batin. Karena berbicara tentang kalimat sebuah batin itu adalah bahasanya itu universal. Ya. Karena di dalam kalimat batin itu berbagai macam cabang-cabang yang akan muncul. Bahkan sekalipun kadang-kadang menjadi sebuah opini atau persepsi masing-masing, kadang-kadang ada perhelatan. Tapi berbicara tentang sebuah batin ataupun dengan gaib yang tahu sebenar-benarnya itu kan hanya Tuhan yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Apapun yang dialami kebenarannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Saya juga sempat Pak ngalamin berkaitan dengan hal yang batin. Ya. Kalau didefinisikan takut ada kesalahan atau di dalam ucapan sehingga itu dianggaplah kesalahpahaman pemikiran seseorang menjadi salah menafsirkan. Ya. Tapi gini, di sini kita berbicara tentang pengalaman hidup. Kita keluar dulu dari zona tentang agama karena ada bagiannya kan Ya. setarjan bagian masalah agama. Kita mau ngobrol-ngobrol. Nah saya juga sempat Pak mengalami perjalanan spiritual atau berkaitan dengan yang batin atau dengan berkaitan yang hal gaib-gaib. Ya. Sempat saya juga mempelajari Pak, mempelajari perjalanan spiritual. Mungkin saja banyak orang dari Jawa, orang bilang mah namanya orang-orang kejawen biasanya Iya, nyebutnya kejawen. seperti itu kan, Iya. dari Jawa mah. Nah, yang cenderung orang-orang kejawen itu yang cenderung lebih dimunculkan atau lebih diperdalami itu tentang perjalanan spiritual. Bahkan timbul kalimat lah perjalanan spiritual itu dengan kata Raga Sukma katanya. Raga Sukma. Raga Sukma. Meraga Sukma. Iya, Meraga Sukma. Nah mungkin apa yang dialami oleh saya itu apakah yang dianggap itu Meraga Sukma atau bukan, saya tidak tahu. Tapi saya pernah Pak, Mengalami Pak kan ya? mengalami sendiri, mengalami apa yang menurut orang-orang ceritakan mungkin itu Meraga Sukma. Ketika kita terlentang Pak, itu terasa Pak dengan jelas dan sadar sekali bahwa kita itu keluar dari raga. Contoh, kita itu sedang terbaling, mulai dari mengangkat kepala Ya. sampai keluar tangan itu dari raga itu terasa sadar dan melihat, merasakan ketika sepenuhnya itu kita udah terpisah dari raga, kita melihat diri kita sendiri, raga yang sedang berbaring. Nah, ini kejadian seperti apa sih? Saya juga sempat bingung Pak, ini apa sih? Nah, ketika saya keluar dari pintu yang cuma di dalam gambaran itu, karena emang sesuai fakta pun gelap, karena kamar dan ruang tamu itu lampunya itu udah dihidupin, ketika emang gelap. Tapi posisinya itu ketika saya di dalam kamar itu jelas. Saya lihat ke sini ada lemari, di sini ada gantungan. Sadar itu Pak ada ya? Iya sadar, saya juga heran. Nah terus ada juga sepintas rasa takut ada. Mencek bahasa Sunda mah keung. Nah saya pun heran ketika saya kembali lagi, berbaring lagi, masuk lagi, ya, dan bersatu lagi dengan raga. Nah kan masih penasaran Pak. Nah saya keluar lagi Pak. Jadi 2 kali Pak, keluar lagi. Nah, saya bingung kan. Itu dilakukan secara gerak sendiri apa memang untuk berupaya untuk iya gitu Meraga Sukmanya itu? Ada Pak, ada bagian teknis, ada teknik yang dipelajari sehingga kita itu bisa keluar itu dengan berbagai teknik. Ya. Tidak begini.
saya itu mengalami itu dengan sendirinya tanpa ada teknik yang dipelajari, tanpa berjalan mulai enggak. Emang betul, karena pada waktu itu saya itu pernah mempelajari Pak, bagaimana caranya untuk menjalani perjalanan spiritual. Dulu itu pernah mempelajari, orang bilang mah tidak tahu itu yang namanya tarekat atau hakikat, saya mah gak tahu lah, karena tidak terlalu dalam tentang, mungkin saya itu orang yang awam Pak masalah di bidang keagamaan, tapi kadang-kadang saya mah suka berpikir terhadap sesuatu hal yang menurut saya itu dianggap pengalaman itu adalah sebuah pembuktian ya. Sehingga menjadi sebuah kenyataan. Kan menurut saya mah begini Pak, mulai pertama manusia itu dipaksa dulu sebelum mencapai tingkat keyakinan. Ketika dipaksa terus mendengar kabar dari orang yang menurut dianggap bisa dipercaya, itu menjadi sebuah kepercayaan, lahirlah percaya. Nah, ketika naik lagi tahapan setelah percaya itu untuk berbicara tentang sebuah keyakinan, yakin itu ada syaratnya itu bukti. Artinya bukti di situ itu ternyata adalah sesuatu hal yang kita alami, bukan dengar dari orang lain, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Ketika menjadi sebuah keyakinan, itu akan menjadi sebuah keimanan. Mulailah di situ iman. Nah, tahapan demi tahapan untuk mencapai keimanan yang menurut versi saya Pak, apa yang saya rasakan, yang saya alami, mungkin versi saya seperti itu tentang sebuah keimanan. Karena mau dan tidak mau, saya itu tidak mau berbohong terhadap diri saya Pak. Ketika saya itu orangnya itu nggak bisa dipaksa untuk yakin oleh orang lain. Saya nggak mau karena tidak mau terjebak di dalam diri. Jadi kalau bahasa ilmiah mah mental block, tidak mau menerima kenyataan. Jadi setiap orang itu dipengaruhi oleh doktrin dogma pragmatis, harus dipaksa tentang sebuah keyakinan. Nah, saya tidak mau terjebak di dalam kebingungan. Nah, mungkin itu sedikit cerita di podcast kali ini. Kita di sini mah hanya ngobrol santai aja Pak ya, ngobrol santai, tidak ada yang diinginkan. Jadi itu mah sedikit pengalaman Pak Babinsa mungkin, dan sedikit cerita juga dari Pak Kades. Mungkin cukup sekian di video kali ini, ditunggu untuk podcast selanjutnya ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah-salah asal apapun, mohon maaf. Silakan di komen aja. Nah, silahkan di komen ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.